Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Baik, anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membukanya dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusul dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian yang saleh dan saleha, pada kesempatan pagi hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang subtema 2, tema 1 dengan fokus pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Melalui tayangan video dan membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Melalui tayangan video dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan terakhir, melalui video, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Masya Allah. Baik, anakku sekalian yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, apa yang pahlawan-pahlawan kita terdahulu lakukan? Mereka mempertahankan kemerdekaan dengan dua hal, anakku sekalian. Yang pertama adalah dengan senjata, bambu runcing, panah, pedang, parang, bedil, senapan dan lain sebagainya. Dan juga dengan cara diplomasi. Nah, anakku sekalian yang soleh dan soleha, ternyata setelah proklamasi, seharusnya bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun ternyata anakku, bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mengapa? Ternyata anakku sekalian, setelah proklamasi, Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda. Ini pasukan Belanda dan sekutunya ternyata masih kembali datang ke Indonesia. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sudah bersatu, sudah merdeka melalui proklamasi kemerdekaan. Hingga pada tahun 1950. Nah, banyak sekali pertempuran dan akan kita bahas salah satu dari beberapa pertempuran tersebut. Baik. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ada dua, yaitu perjuangan bersenjata melalui pertempuran dan perjuangan melalui diplomasi. Diplomasi itu seperti apa? Diplomasi itu anakku sekalian kayak perundingan, perjanjian atau diskusi untuk mendapatkan solusi. Oke? Nah, perjuangan bersenjata kita mengenal dari 1945 sampai 1950 hingga ditandatanganinya
deklarasi Meja Bundar, ada beberapa pertempuran yang kemudian dapat kita baca, dapat kemudian kita cari informasinya. Pertempuran pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini arek-arek Surabaya. Salah satu pemimpin arek-arek Surabaya adalah Bung Tomo. Kemudian pertempuran Medan Area. Ada lagi pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Bandung Lautan Api, perang Puputan di Bali, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Banyak sekali perang, Ustadz. Ya, banyak sekali perang. Karena Indonesia tidak ingin lagi sejengkal dari tanah mereka direbut, dan tidak ingin lagi harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh penjajah yang meletakkan kekuasaannya dan mengaku bahwa mereka pemimpin dari Indonesia. Padahal sebenarnya pemimpin dari orang Indonesia adalah seharusnya berasal dari orang Indonesia asli yang mengerti tentang ciri khas, budaya, dan corak kehidupan mereka. Oke, anakku sekalian, ternyata banyak sekali perundingan. Ada perundingan Linggarjati, perundingan Romroyen, konferensi Meja Bundar, dan perundingan Renville. Oke, sudah perang, sudah perundingan. Terus, Ustadz, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah, anakku sekalian yang soleh dan soleha, ternyata upaya perjuangan kita tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Namun sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Ingat, tujuan dari kerjasama dan persatuan adalah agar yang berat menjadi ringan, agar yang banyak menjadi terasa sedikit, agar yang sulit akan menjadi mudah. Jadi itulah pentingnya kerjasama dan persatuan. Sama halnya dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan tidak dicapai dengan persatuan dan kesatuan, maka otomatis kita akan sulit untuk meraih dan menggapai kemerdekaan yang hakiki. Salah satu pertempurannya adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi dan kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Hari apa itu? Yaitu ketika tanggal 10 November. Jadi Hari Pahlawan kita tanggal 10 November. Ayo kita kenang kembali. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, ternyata pasukan sekutu yang dikepalai oleh Inggris pada saat itu, Inggris, Belanda, dan konco-konconya, Inggris mengutus seorang pemimpin yang bernama Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, anakku sekalian, puncaknya adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris. Luar biasa Indonesia. Baru merdeka sudah terbentuk Tentara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung kemudian mengumandangkan perang, mengatakan perang kepada tentara sekutu yang pada saat itu dikepalai oleh Brigadir Jenderal Malabi. Karena kejadian itu, anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada tanggal 9 November Inggris mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu isinya semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Kalau tidak, akan digempur melalui darat, udara, dan lautan. Masya Allah, subhanallah.
Ultimatum itu anakku sekalian, apakah diterima oleh Indonesia? Apakah Indonesia gentar? Apakah orang-orang Indonesia takut ciut nyalinya? Ternyata tidak. Indonesia menolak ultimatum itu. Kami sudah merdeka. Sudah diumumkan kemerdekaan negeri kita. Berani-beraninya kau datang dari pulau yang jauh sana, menyeberangi lautan, kau datang ke sini dan lalu menyuruh-nyuruh kita. Kita sudah merdeka. Maka pada saat itu, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris, anakku sekalian, pasukan sekutu pada saat itu menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dari darat ada tank-tank, peluru-peluru otomatis. Dari atas ada bom-bom. Dan dari lautan ada peluru kendali. Masya Allah. Surabaya pada saat itu dipenuhi oleh luapan-luapan api. Api peperangan yang membara pada saat itu. Apakah arek-arek Surabaya atau orang-orang Surabaya pada saat itu mundur, gentar hatinya? Ternyata tidak. Melalui Bung Tomo pada saat itu mengajak arek-arek Surabaya, ayo, jangan patah semangat, jangan mundur ke belakang. Kita akan terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pada saat itu anakku sekalian yang soleh dan soleha, pahlawan-pahlawan kita banyak yang jatuh berguguran, banyak yang menjadi syuhada, banyak yang kemudian dapat kita kenang namanya sebagai seseorang yang kita katakan sebagai pahlawan. Salah satunya adalah Bung Tomo. Oke? Tadi sudah kita mempelajari tentang pertempuran Surabaya, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran. Sekarang kira-kira dari bacaan-bacaan ini pastilah kita akan menemukan kalimat efektif. Kalimat efektif. Sering dengar sih Ustadz, tapi apa itu kalimat efektif? Ya, kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, spok. SPOK, spok. S artinya subjek, P artinya predikat, O artinya objek, dan K artinya keterangan. Nah, subjek itu apa Ustadz? Subjek itu mewakili seseorang atau pelaku yang melakukan tindakan. Jadi seseorang atau pelaku. Dia itu dapat berupa kata benda. Misalnya nama orang, nama hewan, nama tokoh, dan lain sebagainya. Nama tumbuhan juga boleh. Contohnya, Beno membeli bola di pasar. Beno membeli bola di pasar. Manakah subjeknya? Kita lihat siapakah pelakunya, siapakah yang menjadi tokohnya, orangnya itu. Ternyata subjeknya adalah Beno. Oke, subjek. Terus predikat Ustadz. Kalau predikat itu artinya kita katakan P. P itu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Jadi apa itu S? S itu subjek, nama orang, nama hewan, nama binatang, dan lain sebagainya. Kalau P adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Contoh, Dayu memakan roti keju. Dayu memakan roti keju. Apa aktivitas dari pelaku? Aktivitas dari pelaku adalah memakan. Memakan. Jadi predikatnya adalah memakan. Subjek artinya pelaku. P artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Terus objek. Objek berarti tindakannya.
Kalau tadi perbuatannya, sekarang objek itu merupakan unsur kalimat yang dikenai perbuatan. Yang dikenai perbuatan. Berarti kalau tadi memakan itu artinya predikat, berarti memakan nasi. Makan nasi berarti objeknya adalah yang dikenai perbuatan itu. Berarti kita dapat katakan nasi adalah objek. Contoh, Dodi menendang bola hingga masuk gawang. Dodi subjek, menendang artinya perbuatan. Sedangkan yang dikenai perbuatan adalah bola. Jadi objeknya adalah bola. Nah, oke. Kita ulangi lagi. Subjek artinya pelaku, P artinya perbuatan, objek adalah yang dikenai perbuatan itu. Yang dikenai perbuatan itu. Meminum teh, meminum perbuatan. Yang diminum apa? Teh, berarti tehnya objek. Oke? Apa lagi? SPOK, spok, keterangan. Nah, keterangan ini anakku sekalian, dia menjelaskan tentang unsur yang menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Contohnya misalnya, Beni bermain basket di lapangan. Berarti di lapangan itu berarti dia bersifat sebagai keterangan. Saya berada di rumah sakit. Saya berada di rumah sakit. Berarti keterangannya adalah di rumah sakit. Rumah sakit. Oke? Subjeknya adalah saya. Beradanya itu berarti perbuatan saya sehingga ke situ. Di rumah sakit berarti keterangan. Berarti cuma SPK. Nah, anakku sekalian soleh dan soleha, jadi kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri kalimat efektif? Jadi ciri-ciri kalimat efektif adalah, pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Ya. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ada beberapa contoh kalimat yang tidak efektif, dan biasanya ini dikemukakan oleh teman-teman kita yang teman-teman kita secara umum. Saya pergi. Saya tidak mau saya. Saya tidak mau saya. Saya artinya subjek. Tidak mau artinya perbuatan. Sayanya lagi subjek. Dia mengulangi subjek. Berarti itu kalimat yang tidak efektif. Saya tidak mau saya. Kok seperti itu kamu? Aduh. Sudah double subjeknya. Maka oleh sebab itu, anakku sekalian, jadi kalimat yang mengulang-mengulang subjek itu artinya bahwa dia bukan kalimat efektif. Oke? Baik. Anakku sekalian soleh dan soleha, demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tadi telah membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian kita mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu memiliki unsur penting, minimal dia memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian struktur bahasanya yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ingat tadi SPOK. Subjek berarti pelaku, predikat artinya perbuatan, objek berarti yang dikenai perbuatan, keterangan berarti menjelaskan secara keseluruhan. Misalnya menjelaskan di mana tempatnya, menjelaskan di mana lokasinya, dan lain sebagainya. Oke? Bahkan menjelaskan perbuatannya apa.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.